lain penelitian dan pengabdian, terus kemudian pengabdian kepada masyarakat yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada tahun 2021. Nah, ini salah satu upaya untuk menumbuhkan, mewadahi, dan mewujudkan ide kreatif serta inovatif pada mahasiswa. Next. Nah, jadi sebagai wadah peningkatan mutu lulusan perguruan tinggi empat ada 4 poin. Yang pertama adalah academic knowledge, terus yang kedua communication skill, yang ketiga skill of thinking, dan yang keempat management skill. Jadi kurang salah satu skill mengakibatkan berkurangnya mutu lulusan. Nah, di sini ada communication skill. Apa sih communication skill? Communication skill itu merupakan kemampuan berkomunikasi. Nah, dalam PKM ini kita bakalan langsung merasakan communication skill seperti apa. Terus skill of thinking. Skill of thinking ini kemampuan dalam berpikir. Kemampuan dalam berpikir ini dapat kita rasakan pada saat penyusunan proposal PKM. Kita dituntut untuk berpikir kreatif, berpikir inovatif, terlebih untuk ini SDGs, tau nggak? Sustainable Development Goals gitu. Jadi kita buat proposal PKM ini nggak sekedar asal-asalan, harus dengan perencanaan yang matang, harus dengan ini skill of thinking, berpikir inovatif dan kreatif. Terus manajemen skill ini adalah kemampuan untuk memanage atau mengatur. Nah, biasa kan kalau PKM kan kita kelompok terdiri dari 3 sampai 5 orang. Jadi gimana caranya kita memanage dan mengatur orang-orang tersebut untuk mencapai tujuan yang sama gitu. Terus academic knowledge, pengetahuan akademik. Nah, di pengetahuan akademik ini nanti kita benar-benar belajar sih kayak sistematika penulisan di PKM itu seperti apa. Terus kemudian cara ngambil referensi dari jurnal-jurnal yang baik itu seperti apa. Pokoknya nanti pada saat teman-teman ikut PKM, teman-teman bakalan secara nggak sadar, teman-teman bakalan kayak latihan skripsi gitu loh. Karena pedoman di PKM itu hampir sama dengan pedoman skripsi di Unsera. Next. Nah, di sini ada jenis PKM. Jenis PKM di sini ada 8. Yang pertama ada PKM riset. Nah, PKM riset ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah riset ekstata, dan yang kedua itu riset sosial humaniora. Buat teman-teman yang pengen ikut PKM dan hobi untuk riset, investigasi seperti itu, teman-teman cocok ngambil PKMR. Nah, karena PKMR ini dibagi menjadi 2, ada ekstanta sama sosial humaniora. Kalau ekstanta itu lebih kepada kayak kimia gitu, kimia, biologi, kayak lebih meneliti tentang zat-zat dalam kandungan gitu. Terus kalau sosial humaniora ini lebih kepada penelitian di lingkungan sosial. Misal teman-teman meneliti tentang perilaku manusia yang melakukan korupsi itu seperti apa. Terus yang kedua lanjut ada PKM kewirausahaan. Buat teman-teman yang punya ide atau gagasan yang bagus untuk berwirausaha, bisa teman-teman ikut di PKM kewirausahaan. Yang punya skill berbisnis nih cocok buat ikut PKM kewirausahaan. Kayak kemarin
saya nih sama Tum Septi sama Sekum Merado coba buat PKMK kewirausahaan, judulnya tentang keripik kurma. Kayak gitu. Pokoknya sesuatu yang bisa dijual atau bentuk barang atau jasa bisa teman-teman ikutkan dalam PKM kewirausahaan. Terus yang ketiga ada PKM PM, pengabdian masyarakat. Nah, buat teman-teman nih yang berjiwa sosial tinggi, yang pengen membuat perubahan di lingkungan sekitar, bisa ikut di PKM pengabdian masyarakat. Kalau di PKMM ini bedanya pada saat penyusunan proposal PKM-nya itu mereka butuh mitra. Jadi butuh mitra-mitranya ini lebih kepada non-profit, kayak contohnya guru, terus kepala yayasan, terus RT atau RW kayak gitu. Terus selanjutnya ada PKM pengembangan iptek. PKM pengembangan iptek ini hampir sama kayak PKM PM, cuman ini lebih kepada ilmu pengetahuan teknologi. Ini mirip-mirip sih sama PKM pengabdian masyarakat dan PKM Karsa Cipta. Bedanya PKM PM ini beda dari Karsa Cipta, mereka lebih kepada mencari mitra yang profit. Misal di suatu terminal nih ada terminal kan, punya teman-teman punya gagasan mau ngebuat sebuah aplikasi yang dapat melacak si posisi angkot itu di mana. Nanti teman-teman bisa kerjasama dengan mitra yang punya terminal itu. Nanti dikembangkanlah si aplikasi tersebut yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat banyak. Nah, terus selanjutnya yang kelima PKMKC, PKM Karsa Cipta. PKM Karsa Cipta ini lebih kepada kita ngebuat produk yang baru dan belum pernah ada gitu. Tidak hanya itu, bisa produknya itu udah ada, cuman lebih kepada inovasi yang baru, kayak ngebuat aplikasi segala macam gitu, bisa pakai Karsa Cipta. Hampir mirip sama PI, cuman Karsa Cipta nggak perlu pakai mitra. Terus yang keenam PKM GFK atau gagasan futuristik konstruktif. Nah ini PKM baru sebenarnya, baru 3 tahun yang lalu ada. Nah PKM GFK ini unik dari PKM lain karena outputnya ini kita buat video. Jadi di dalam video itu durasinya 5-7 menit kalau nggak salah. Nah kita ngebuat sebuah video yang berisikan gagasan futuristik atau gagasan untuk masa depan. Jadi gagasan yang misalnya di Indonesia banyak sekali sampah. Teman-teman berpikir gimana caranya si sampah ini bisa sedikit demi sedikit itu habis atau bisa kita tekan pertumbuhannya gimana. Dan nanti teman-teman tinggal buat videonya gitu. Bisa teman-teman nge-shoot langsung atau pakai video, menggabungkan video animasi gitu bisa. Terus yang ketujuh PKM GT, PKM gagasan tertulis. Nah, kalau teman tadi kan GFK ya buat video. Nah, kalau GT ini teman-teman yang punya gagasan ini bisa tuangkan gagasan teman-teman dibentuk tulisan. Jadi si proposalnya ini ada gagasan teman-teman gitu. Kayak artikel lah kayak gitu. Terus nomor 8 ada PKMAI atau artikel ilmiah. PKMAI. Teman-teman tahu jurnal kan? Nah, PKMAI ini hampir sama dengan jurnal
karena artikel ilmiah, maka isi dari PKMA ini harus mendasar, harus dengan jurnal-jurnal pendukung yang mendukung si artikel ilmiah ini dibuat. Oke, next. Ini alur kegiatannya. Nah, di sini ada 7 PKM ya. 8 PKM deh. Ada PKM RE, RSH, PKMK, PKMPM, PKMPI, PKMKC, PKMGFK, dan PKMGT. Nah, biasanya setelah kita buat proposal, nanti dipublish di Ditjen Belmawa, ada websitenya gitu. Kalau misal kita lolos nih, lolos seleksi pendanaan awal, nanti larinya setelah itu bakal ke PIMNAS. Nah, di seleksi awal di pendanaan itu nggak semua orang bisa masuk PIMNAS. PIMNAS ini apa sih? PIMNAS itu Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Jadi mahasiswa-mahasiswa di seluruh Indonesia ini bakal dikumpulkan gitu dalam sebuah acara yang namanya PIMNAS untuk mempresentasikan PKM-nya. Biasanya di PIMNAS itu ngapain aja? Kayak mereka lebih kayak ngejelasin PKM yang mereka buat, kemudian membuat poster segala macam untuk dipaparkan kepada Dewan Juri. Dan setelah PIMNAS, nanti si PKM ini masuk ke proceeding. Terus ada PKMI. PKMI ini beda dari PKM sebelumnya. PKM ini kalau misal lolos pendanaan, mereka nggak ikut PIMNAS, tapi langsung dipublish di jurnal ilmiah seperti itu. Next. Apa sih benefit atau keuntungan kita ikut PKM? Nih, yang pertama nih, kita bakal dapat pendanaan. Pendanaannya itu sebesar 5 sampai 12.500.000 untuk satu tim yang lolos pendanaan. Terus kalau kita menang gitu ya, masuk timnas nih, kita dapat medali emas. Terus ada Piala Adikarta Kertawidya. Nah, Piala Adikarta Kertawidya ini piala bergilir. Jadi dalam tiap tahunnya nih, siapa kira-kira universitas mana yang dapat piala Adikarta Kertawidya. Terus yang keempat ada medali perak, medali perunggu, plus uang pembinaan. Kemarin di Unsera ada 2 orang yang lolos dari UKM Kamus. Alhamdulillah, mereka dapat uang pembinaan sebesar 3 juta dari kampus. Terus kalau di kampus-kampus lain mereka sudah menerapkan bebas skripsi. Kalau nggak salah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terus Universitas Negeri Solo, itu mereka sudah menerapkan bebas skripsi bagi mahasiswa yang lolos PIMNAS. Nggak mesti menang di PIMNAS, nah yang penting lolos, mereka udah membebaskan mahasiswanya untuk tidak menyusun skripsi seperti itu. Cukup banyak sih benefitnya ikut PKM. Kalau yang saya rasain sih lebih kayak gampang aja nih nyusun skripsi. Kebetulan saya semester 8 lagi nyusun skripsi karena sebelumnya udah ikut beberapa kali PKM. Jadi saya nggak terlalu sulit buat cari jurnal-jurnal, terus paham juga tentang teknis penulisannya. Next. Nah, di sini teman-teman tertarik nggak ikut PKM? Nanti di pertemuan selanjutnya kita bakal bahas ke 9 jenis PKM itu secara rinci. Oke, di sini ada siapa aja ya?
Ada Agam, Alan, Alif, Arif, Dia, Hafita, Iin, Muhammad Sohib, Siti Julaila. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Kang izin bertanya, boleh? Siti Julaila boleh? Kang, itu bedanya PKM sama yang lagi UKM kamu jalanin itu yang PHP 2D itu apa, Kang? Soalnya kalau dilihat dari alurnya sama benefitnya hampir sama gitu. Oh, yang PHP 2D. Kalau PHP 2D itu program holistik pembinaan pemberdayaan desa. Nah, kalau PKM kan kita pakainya tim ya. Timnya itu 3-5 orang. Kalau PHP 2D kita pakai tim juga, maksimalnya 15 orang. Cuman ini harus dari organisasi kampus. Kayak semacam himpunan mahasiswa jurusan, BEM, terus UKM salah satunya. Kemarin kita berkesempatan buat ikut PHP 2D. Bedanya sih itu, kayak hampir mirip-mirip PHP 2D ini sama PKM pengabdian masyarakat hampir mirip. Terus kalau kemarin juga saya bantu buat proposalnya, jadi sebenarnya lebih lebih mudah PKM dari segi penyusunan proposal ketimbang PHP 2D. Karena kalau di PKM kita udah ada pedomannya yang jelas gitu, dan kalau di PHP 2D kita masih agak sedikit bingung. Mungkin karena tahun pertama juga UKM kamus ikut PHP 2D seperti itu. Jadi kayak gitu, Siti Julaila. Ada lagi? Makasih, Kang. Ya, yang lain ada pertanyaan nggak? Atau Siti Julaila mau bertanya lagi? Kalau ada yang ingin bertanya kembali, Iya nih, ayo teman-teman. Mumpung lagi ada kesempatan nih bareng sama DPO. oh ya saya mau tanya nih, ini kan PKM ada beberapa kali pertemuan. Kalau misal sebagian pertemuannya kita ngadain offline, pada bisa nggak tuh kira-kira? Soalnya ada beberapa materi yang kurang kurang serk gitu kalau disampaikan secara online. Boleh tuh Kang, seru kayaknya kalau offline. Tapi gimana nih teman-teman? Ada yang bisa nggak atau ada yang nggak bisa? Sampaikan aja biar pada tahu kan. Pada diem-diem aja ini. Iya, mana nih? Diem ngerti atau diem karena bingung? Kalau masih bingung tenang, nanti kita masih ada beberapa pertemuan. Karena ini pertemuan pertama nih ya. Jadi saya punya